Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku kelas 12 dengan Bu Uma pada materi elektrokimia. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang elektrokimia. Elektrokimia itu yaitu suatu listrik. Jadi ada perubahan listrik, energi kimia menjadi energi listrik, dan juga sebaliknya ada perubahan dari energi listrik ke energi kimia. Contohnya misalnya pada perkaratan besi dan juga ada pemutihan pada zat warna atau pada reaksi fotosintesis. Itu adalah contoh-contoh dari elektrokimia. Proses yang terjadi itu disebut sebagai perubahan elektrokimia. Sedangkan ilmunya yaitu disebut sebagai elektrokimia. Jadi prosesnya dinamakan sebagai perubahan elektrokimia, sedangkan ilmunya disebut sebagai elektrokimia. Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sel volta. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Uma akan mencoba membahas tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi kalau sel volta kemarin atau sel Galvani adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, dari sel elektrolisis sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui elektrolisis itu sedang berlangsung. Sedangkan elektroda di sini merupakan penghantar listrik yang masuk ke dalam dan keluar dari zat yang bereaksi. Jadi kalau elektrodanya merupakan penghantar listriknya yang masuk ke dalam atau keluar. Jadi listrik yang menghantarkan itu namanya elektroda. Elektroda di sini ada dua, yaitu ada elektroda positif atau di sini anoda. Kemudian dia reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian elektroda yang kedua yaitu elektroda negatif. Ini terjadi pada katoda dan reaksinya terjadi reaksi reduksi. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan pada tabel yang menunjukkan perbedaan antara sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, anion yang membawa muatan ke anoda, kation ke katoda, ini elektronnya bergerak dari anoda ke katoda. Coba dilihat dari gambar. Jadi bergeraknya elektron itu dari anoda, dari yang bermuatan positif ke katoda yang bermuatan negatif, seperti pada gambar. Reaksinya kalau dalam reaksi dalam suatu larutan NaCl ini, Na-nya positif, Cl-nya negatif, reaksinya pada anoda ini ada 2 Cl- ini nanti dia akan menjadi Cl2 dalam bentuk gas, karena di sebelum reaksi ada 2 min, maka agar dia setara ini kita tambahkan 2 elektron. Kemudian di katoda ada Na+, ini Na+. Kemudian karena setelah reaksinya harus terbentuk Na, maka di sebelum reaksi agar muatannya hilang kita tambahkan 1
elektron. Ini adalah pembentukan NaCl. Kemudian reaksi selnya, nah ini reaksi selnya sama seperti pada sel elektrolisis kemarin sebenarnya. Jadi katoda itu kan dia yang mengalami reduksi ya, reduksi. Ini dia +1, kemudian kalau perubahannya dari dari biloxnya +1 ke 0, dia mengalami penurunan itu dia reaksinya reduksi sehingga dia masuk ke dalam katoda. Kenapa kok tidak anoda? Kemudian dari Cl- dia mengalami oksidasi karena dari negatif 1 ke biloxnya 0. Cl2 karena dia unsur bebas, biloxnya 0, dari -1 ke 0. Nah, -1 ke 0 dia mengalami kenaikan bilox sehingga masuk dalam reaksi oksidasi. Dari dua reaksi ini, katoda dan anoda, kita tambahkan sehingga didapat reaksi seperti di bawah ini. Karena ini dua elektronnya sudah sama, ini bisa kita hilangkan sehingga jadinya reaksinya adalah 2Na ditambah 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Itu adalah reaksi selnya dari pembentukan NaCl. Nah, jadinya seperti ini. Setelah elektronnya kita hilangkan. Contoh aplikasi pada industri dari sel elektrolisis yang pertama adalah electroplating. Ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari jarang sekali ditemui. Jadi elektrolisis dan juga sel volta. Untuk sel volta pada aki bisa. Kalau sel elektrolisis ini contohnya electroplating. Electroplating ini biasanya terjadi dalam industri besar ya. Kemudian contoh yang kedua ada produksi aluminium. Nah, ini juga terjadi pada industri besar. Di sini yang bertindak sebagai katoda adalah Al-nya, kemudian yang bertindak sebagai anoda adalah oksigennya. Yang ketiga yaitu produksi magnesium. Nah, ini produksi ya. Jadi ada produksi aluminium, ada produksi magnesium. Nah, inilah contoh reaksinya. Jadi reaksinya seperti yang sudah terlihat pada slide. Kemudian produksi natrium. Nah, sama ini produksi natrium. Selanjutnya yaitu stoikiometri, yaitu perhitungan. Stoikiometri yaitu perhitungan dalam elektrolisis. Perhitungan dalam elektrolisis ini ada rumusnya. Jadi yang pertama ini menggunakan 1 mol. 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday, yaitu 96.500 kolom. Satuannya adalah kolom. Kemudian 1 ampere, 1 kolom itu adalah sama dengan 1 ampere kali 1 detik. Ini satuannya detik. Jadi 1 kolom C ini 1 kolom ini adalah 1 ampere kali 1 detik. Rumusnya nanti yang dipakai adalah W. W itu apa? W adalah massa logam yang mengendap. Satuannya harus dalam keadaan gram. Kalau misalnya di soal masih dalam kilogram, maka silakan diubah dulu ke gram. W. Kemudian ada E. E di sini adalah MR per valensi. Ini aja yang mudah kita pahami. MR per valensi. Misalnya pada Cl. Pada Cl ini MR-nya itu kan sama dengan berapa MR-nya Cl? 35,5. Nah, valensi yang dimaksud itu apa? Valensi yang dimaksud adalah muatan pada Cl. Cl itu dia punya muatan -1, maka valensinya adalah 1. Contoh lagi misalnya untuk menentukan E pada Al. Kalau Al saya lupa muatannya. Al misalnya Al3+. Nah, MR-nya Al berapa?
MRAL, misalnya ini saya tulis MR-nya saja, MRAL. Nah, muatannya adalah sama dengan dibagi 3. Jadi valensinya di sini adalah muatannya. Kalau misalnya AL di sini adalah 3. Seperti itu ya. Kemudian ada I. I yaitu kuat arus atau biasanya itu disimbolkan dengan I besar ya. Jadi boleh I besar atau I kecil, satuannya adalah ampere. Kemudian T adalah waktu dalam satuan detik. Diingat-ingat dalam satuan detik per 96.500 ini adalah didapat dari hukum Coulomb, 1 Faraday-nya tadi. Itu adalah 96.500. Contoh soal, misalnya berapa gram? Nah, yang punya satuan gram tadi kan W ya, W. Berapa gram Cu yang diendapkan di katoda? Jika kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere dalam waktu 20 menit dengan ARCU adalah 63,5. Jadi di sini diketahui ini 2A adalah I ya, I, kemudian 20 menit adalah T-nya, T. Jadi ditanyakan di sini berapa gram Cu yang diendapkan adalah W. Kuat arusnya I, boleh I besar boleh I kecil. 20 menitnya adalah T, T-nya ini nanti harus diubah ke detik. Sekon. AR-nya Cu. AR ini digunakan untuk mencari E. Oke ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, T-nya 20 menit. Coba saya hilangkan dulu tulisannya. Bentar. Jadi T-nya di sini, ini T kecil juga boleh. T 20 menit, kemudian kita ubah ke detik. Jadi 20 kali 60 sehingga 1200 detik. Kemudian reaksi yang terjadi di sini Cu muatannya adalah 2 plus sehingga nanti kita dapat mencari E-nya. Kita dapat mencari E ini dari mana? E adalah sama dengan MR-nya ini 63 ya. 63, aduh saya susah nulisnya. 63,5 dibagi dengan Cu-nya. Cu muatannya Cu2, berarti ini dibagi 2. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, ini langsung sudah ada di rumus. Jadi 63,5 gram dibagi 2. Jadi ini kemudian ampernya I-nya itu adalah 2 ampere. Ini masuk. Kemudian waktunya yang sudah dicari dalam satuan detik sudah masuk. Ini per 96.500. Sehingga hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil dari massa Cu yang diendapkan di katoda. Berikut sekian apa yang sudah Bu Uma sampaikan untuk materi elektrolisis. Bila ada yang kurang paham silakan tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Semoga apa yang sudah Bu Uma sampaikan dapat dimengerti. Oke, jangan lupa subscribe dan like untuk mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, anak-anakku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.